accent mereka yang British accent lah, kalau misalnya kalian nonton Oh Harry iya. Potter ya kan, nonton Harry Potter gitu kan, atau Sherlock Holmes gitu. Nah aksen mereka tuh, nah setiap kota pun memiliki aksen yang berbeda gitu kan. Nah jadi kayak perlu waktu untuk aku memahami aksen-aksen tersebut. Sometimes mereka waktu pertama-tama juga kayak aku harus repeat beberapa kali gitu kan untuk mereka paham. Tapi as a time goes by, kita juga terus belajar, kita terus juga berkembang untuk improve bahasa Inggris kita. Ya dengan sendirinya kita bisa beradaptasi dengan language barrier tersebut, seperti itu. Kalau misalnya tentang kendala kayak culture shock atau budaya mereka kan beda nih Kak, beda banget kan Mm-mm. sama budaya kita sendiri. Kayak Kak Yap. Hebat kaget banget gak sih? Untuk culture shock sendiri aku nggak mengalami beberapa yang sangat berarti, yang sangat kayak aduh aku culture shock banget. Tapi mungkin kalau culture shock yang aku alami agak sedikit ini ya, agak sedikit aneh dan juga mungkin lebih Mm-mm. lebih subjektif gitu kan. Pertama aku kayak kurs mata uang sendiri ya. Kalau di UK sendiri kan pakainya pound sterling, dan pound sterling itu Mm-mm. lumayan mahal dibandingkan dolar dan juga euro. Nah saat pertama Iya. datang aku kaget banget sih, kayak pas ke supermarket ya, kayak aduh ini kok mahal banget ya, kayak air putih 18.000 semuanya. Waktu minggu-minggu awal tuh aku kayak Mm. aduh aku konversiin, tapi aku juga berpikir, orang tua aku juga bilang kayak kan di sana emang biaya hidupnya mahal, that's why juga Mm. kenapa my parents kayak give me more money juga kan. Dan dari sana kayak oke, ya udah. Terus juga mungkin culture shock berikutnya mungkin dari cuaca ya, weather. Kayak mungkin di Indonesia kita kalau ada matahari tuh kayak ngeluh gitu kan ya. Kayak Iya. aduh panas banget sih. Nah kalau di sini Mm-mm. tuh sebuah keajaiban, karena di sini kan cuacanya nggak menentu, apalagi di kotaku kayak sering hujan. Jadi kalau ada matahari nih kayak wah, kayak kita keluar kita pasti update di story gitu kan, kayak wah ada matahari ini. Tapi iya ya. Terus Mm-mm. untuk bersosialisasi sama teman tadi ya, bersosialisasi sama teman kita emang butuh adjust waktu, karena mungkin pertemanan antara di Indonesia sama di luar tuh beda. Jadi uh, sekecil kayak lawakan gitu kan. Waktu pertama aku datang kayak mereka ngelawak ketawa-tawa, aku tuh kayak belum dapat gitu feel-nya. Mm-mm. Iya kayak ini orang jayus banget sih. Aku dalam hati seperti itu. Tapi saat aku udah kayak main sama mereka lebih lama lagi, nah udah dapat gitu kayak oh ternyata ini lucu gitu kan. Pas aku ketawa seperti itu. Tapi mereka kayak kan pasti mereka ngeliat kita kayak orang asing gitu kan Kak, maksudnya kayak dari negara yang berbeda, kayak mereka pernah nggak sih Kak kayak ngeliat kita kayak beda dari mereka gitu? Oke oke. Nah, kebetulan kalau dari pengalaman aku sendiri, orang-orang di sana cukup welcome ya, apalagi local Mm-mm. people-nya juga. Jadi mereka ya malah kayak welcome banget sama kita, kayak welcome lah sama kita, istilahnya seperti itu. Untuk international student sendiri, aku juga lebih sering main sama international student, kayak teman-temanku yang dari Hong Kong, Singapura, terus juga beberapa negara Asia lainnya, China. Nah, aku lebih sering main sama mereka ya, karena kita international student, sama-sama untuk belajar dan juga kuliah di sana, kayak pastinya lebih enak dan lebih cepat untuk beradaptasinya gitu, untuk bertemannya. Tapi kalau misalnya sama locals pasti kayak butuh time. Sometimes aku ngerasain kayak barriers atau adanya gap antara local sama international student, seperti itu. Oh iya pasti Mm, pasti Kak itu. Mm-mm. ya ya. Terus juga beberapa dari mereka ada kayak local sometimes yang kayak friendly dengan international students, tapi ada juga sometimes yang kayak ngebuat kayak gap gitu. Tapi again kalau misalnya kalau kita kuliah gitu, mereka all professional discuss bareng-bareng. Tapi kalau di luar ya pasti kayak ada gap seperti itu. Kalau Iya, Prisma. I see kayak aku juga kayak denger-denger kayak dari orang kayak lokal pasti kayak ada gap gitu kan. Hmm. Aku mau nanya nih kalau misalnya terkait effort Kak Hebat sendiri, kayak struggle apa sih yang Kak Hebat pernah kayak buat ngedapetin sekolah di MU sendiri? Oke, untuk struggle ya yang aku alami, pertama ini fun fact, for your information aja, aku di SMA sendiri ambil science major, dan sekarang Oh, aku beda banget ya? ya aku sekarang ambil social business. Jadi kayak for the first couple week aku butuh kayak penyesuaian, karena aku nggak pernah belajar ekonomi, aku nggak pernah belajar bisnis di sana. Jadi kayak wah wah apa ini semua gitu kan. Uh, yang biasanya aku ngitung-ngitung fisika atau rumus-rumus kimia kan, jadi harus belajar ekonomi kayak yang lebih ke social studies seperti itu. Jadi butuh penyesuaian, but again mereka semua kayak tutors, teachers aku di sana
supportif banget dengan anak-anaknya, dengan studentsnya. Jadi aku juga cepat beradaptasi in terms dari hal tersebut seperti itu. Kalau misalnya itu hal mengenai akademik, kalau akademik kayak nggak perlu khawatir juga karena di sana mereka sangat suportif yang tadi aku mention, bahkan mereka tuh kayak ada polisi gitu, saya akan balas email kamu kurang dari 24 jam gitu. Bahkan kita bisa kayak datang langsung ke atau buat schedule meeting sama mereka kayak untuk ngebahas akademik yang kita lakukan seperti itu. Kayak berarti kayak kalau buat akademik sendiri kan Kak Hebat tadinya sains ya Kak, kayak, Mm-mm. itu Kak Hebat murni belajar di sana semua, kayak langsung belajar ekonomi di sana semua, apa Kak Hebat sebelum ke sana belajar ekonomi dulu? Oh enggak, aku langsung belajar. Ini sih makanya agak struggle gara-gara aku ini sih enggak, karena pas aku lihat kurikulumnya juga agak sedikit beda ya antara ekonomi di Indo sama yang SMA ya mungkin sama di aku pelajarin. Nah tapi kalau untuk math aku juga waktu SMA ambil di sekolahku ada kurikulum Cambridge gitu kan. Nah kalau untuk math sendiri sama sih, jadi aku nggak mengalami kesulitan yang berarti untuk math. Karena aku dari sains juga kan. Nah tapi kalau misalnya yang ekonomi aku butuh penyesuaian sih. Aduh banyak banget grafiknya gitu kan. Kalau misalnya kalian anak ekonomi nih di sini yang nonton grafiknya, terus kayak critical thinking mengenai case study dalam bisnis juga. Jadi aku harus pelajari dari dari awal sih. Oh my God, pasti susah banget gak sih Kak? Apalagi kayak langsung bahasa Inggris gitu, aku nggak bisa ngomong yang lain. Iya 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 benar-benar. Mhm. Aku mau nanya nih, kan tadi Kak Hebat kayak udah ngejelasin, gimana ya cara beradaptasi di sana. Terus juga Kak Hebat udah ngejelasin, gimana, kayak ngatasin buat kultural beda juga. Nah, kayak aku mau nanya, kalau misalnya tentang opportunity sendiri, kayak Kak Hebat, apa sih opportunity yang Kak Hebat dapetin di sana, tapi nggak bisa Kak Hebat dapetin di sini? Oke oke oke. Pastinya pertama kayak aku bisa meningkatkan skill dan juga pengetahuan akademisku yang lebih luas lagi gitu kan. Mungkin skill bisa didapatkan di Indonesia juga kan ya. Di mana aja Mhm. pun kita berada, pasti kalian bisa untuk mendapatkan skill tersebut. Tapi again mungkin working experience kayak gimana kalian kerja dengan orang-orang ini bukan orang-orang Indonesia lagi, tapi kayak benar-benar orang-orang luar gitu, internasional. Jadi kalian bisa uh, mengambil sudut pandang mereka. Oh ini cara berpikir orang luar tuh kayak gini. Di sometimes gitu aku kayak merasa wow kayak perspektif mereka luar biasa, mereka melihat sebuah masalah tuh wah dari sisi yang sangat berbeda gitu kan. Nah dari sini aku belajar, aku juga implement juga untuk kayak kehidupan aku maupun sehari-hari ataupun kehidupan sekolah gitunya seperti itu. Oh, uh, Seperti itu. mungkin buat teman-teman yang mau nanya, boleh nanya kali ya. Tapi aku mau nanya dulu nih Kak, kalau misalnya buat beasiswa ke luar negeri sendiri itu sebenarnya ada nggak sih Kak? Oh, oke oke. Untuk beasiswa sendiri lumayan banyak banget yang bisa kalian dapat, terutama kalau kalian S2 yang merencanakan ingin studi S2. Kalau di Indonesia sendiri ada namanya LPDP, itu bisa di seluruh dunia juga. Nah, kalau dari pemerintah UK juga ada Chevening, ya Chevening Scholarship. Nah, untuk di university-nya juga masing-masing menyediakan scholarship ya, walaupun kayak berbeda-beda. Kalau UM sendiri scholarship-nya bukan kayak full scholarship tapi berupa potongan gitu. Tapi di beberapa tempat kuliah kalian juga harus further research gitu. Ada yang sampai 50% off, ada yang sampai 70% off juga. Jadi kalian cek kalau misalnya full scholarship itu kalau kuliah di UK ada LPDP dan juga Mhm. Chevening sih kalau yang aku tahu. Tapi kalau misalnya buat ngeperoleh beasiswa sendiri itu susah nggak sih Kak? Aku sendiri bukan anak beasiswa, tapi aku Mhm. kasih knowledge yang aku tahu dari teman-teman aku juga. Untuk apply beasiswa sendiri, pastinya kalau misalnya kalian apply beasiswa, ada requirement-nya ya. Pertama dari IELTS-nya sendiri. Biasanya itu dia kalau S1 6,5 sampai 7 tergantung dari university yang kalian tuju. Terus juga ada kayak nilai-nilai, make sure nilai kalian itu above dari requirement yang ada seperti itu. Dan pastinya ada motivation letter yang harus kalian tulis. Dan nantinya ada setelah motivation letter bakal ada interview juga sama yang kampusnya tersebut. Oh, I see, I see. Oke nih Kak, ada yang nanya gimana sih Kak prosedur biar dapet kuliah di luar negeri?
Prosedurnya sendiri ya, mungkin kalau misalnya berdasarkan, apa sih, kayak berkas-berkas yang harus kita bawa gitu ya. Kalau aku sendiri menggunakan agent, kayak banyak banget education agent di Indonesia yang bisa kalian gunain, dan education agent ini gratis tanpa dipungut biaya, mereka tuh yang ngebantuin kita semuanya, that's why aku menggunakan jasanya mereka. Mhm. Mereka juga bakal nge-list kayak untuk kalian yang mau kuliah di luar negeri dan S1 ya tentunya, itu kayak cuman butuh raport, ijazah, SKUN, nilai IELTS. Kalau nilai IELTS-nya tadi, kalau untuk masuk foundation 5,5, tapi kalau untuk masuk university 6,5. Dan untuk raport, terus ijazah dan SKUN-nya itu harus ditranskrip pakai bahasa Inggris. Nah, biasanya si agent ini juga nyediain kayak biaya untuk translate dokumen kalian pakai ke bahasa Inggris tersebut. Hanya itu doang sih untuk mendapatkan conditional offer-nya. Nah, tapi untuk itu make sure kalian kayak further research lagi jurusan apa yang ingin kalian pilih, kampus apa yang emang benar-benar kalian nyaman. Mhm. Jangan asal kayak, aduh aku kuliah luar negeri deh, bodo amat sama kampusnya, bodo amat sama jurusannya, karena Iya. kalian bakal menjalani itu 4 tahun loh. Jadi kalau misalnya nggak sesuai dengan passion kalian, wah itu bakal kayak berat banget sih ngejalaninnya. Seperti itu. Pasti bakal stres ya, Kak. Benar-benar. Mhm. Ada yang nanya lagi nih Kak, sebelum Kak Hebat mutusin buat kuliah di luar negeri, ada nggak sih keraguan dari diri sendiri dan cara ngatasinnya gimana? Oke, oke. Kayak keraguan pasti ada sih, kayak aduh aku bakal jauh dari orang tua nih gitu kan. Uh, nah, cara aku mengatasinya aku kayak meyakini diri aku sendiri dan juga coba untuk kayak talks dengan orang tua aku gitu kan, kayak karena penting banget sih guys kita ngomong sama orang tua, terutama dalam pendidikan ataupun jodoh mungkin ya kan. Mhm. Kita penting banget untuk ngomongin itu dengan orang tua kita. Terus juga yang tadi aku bilang, do further research about your studies gitu kan, kayak kalian mau kuliahnya di mana, kayak kalau misalnya aku mau ngambil arsitektur, kira-kira yang bagus tuh di kampus apa sih, kan banyak ya, udah gampang juga diakses di Google. Nah terus juga jangan lupa pahami kayak negara yang kalian ingin tuju, misalnya kayak oh misalnya aku sendiri di Manchester nih, coba research tentang kotanya Manchester. Kalian bisa Google, kalian bisa YouTube, karena banyak juga mahasiswa Indonesia yang di luar negeri itu ngebuat YouTube kan. Nah dari sana kalian bisa belajar. Juga keep in touch dengan PPI, ada tuh Perhimpunan Pelajar Indonesia, di setiap kotanya pasti ada, dan kalian bisa tanya ke mereka lebih dalam untuk mengenai kayak apa aja sih yang harus disiapin tinggal di sana tuh kayak gimana. Dan PPI ini kayak rumah kedua lah bagi kalian kalau misalnya kalian kuliah di luar negeri, seperti itu. Oh, kalau buat PPI sendiri itu Kak Hebat gara-gara udah masuk international school masuk PPI apa gimana Kak? Untuk PPI sendiri terbuka untuk siapapun, bahkan kalau kalian nggak jadi pengurus juga bisa untuk gabung, itu namanya member dari PPI. Nanti biasanya PPI itu ada grupnya, ada grup WA biasanya. Nah di sana kalian bakal ketemu kayak ratusan orang yang juga kuliah di kampus atau kota tersebut, seperti itu. Nah Hmm. untuk PP itu kan sebuah organisasi ya, jadi kalian bisa apply untuk jabatan. Kebetulan aku juga salah satu megang PPI, Head of Public Service Department tahun ini. Jadi kalian juga bisa apply gitu. Apply tujuannya apa? Again, kalian di luar negeri jangan cuma kuliah doang, jangan cuma fokus sama nilai, tapi ikut organizations, Mhm. ikut volunteer, ikut community. Nah, karena itu semua pertama pastinya yang tadi aku bilang, networking, kayak bakal memperluas network kalian. Kedua, kalian bakal improve your skills gitu kan, improve skills organization dan skills lain-lainnya, seperti itu sih I see, mengenai I see, I PPI. see. Hmm. Ada yang nanya lagi nih Kak, buat research sendiri itu berapa lama dan sejak kapan? Oke, jujur ini aku kalau misalnya boleh cerita sedikit, aku Mhm. agak research-nya ini agak mendadak ya guys, karena aku nggak plan untuk kuliah ke luar negeri. Aku udah plan dari SMP aku kuliah ke luar negeri kan. Tapi pas Mhm. SMA karena aku masuk science, aku tuh dulunya mau masuk kedokteran guys, kedokteran Oh my di God. salah satu universitas yang ada di Indonesia. Tapi aku juga masuk kedokteran pengen ini sih, pengen ikut double degree juga supaya ada opportunities Mhm. buat ke luar negeri gitu kan. Mhm. Nah, Mhm. tapi ya Tuhan berkata lain gitu kan, punya jalan lain yang aku juga kayak pertamanya pasti kecewa sih. Pasti kalian yang nggak lulus SNMPTN, SBMPTN, tenang aja, aku menjalani itu semua, pasti ada jalan yang terbaik.
di balik keputusan apa yang kita dapat gitu kan. Jadi pas aku nggak lulus, aku kan kayak aku tetap ikut SBMPTN in case aku lulus gitu kan. Tapi at the same time aku udah siapin plan B aku. Plan B aku itu keluar, aku udah konsul juga sama orang tua aku. Jadi setelah UN tuh aku start planning untuk kuliah aku ke luar negeri. Kan aku juga dibantu dengan education agent aku kayak event research juga. Education agent aku ngobrol sama orang tua nih kira-kira kota mana yang pas sama aku, terus juga university apa yang sesuai dengan jurusan aku nih yang terbaik. Nah, dari sana setelah konsultasi dengan education agent dan orang tua serta research mengenai kayak di Google gitu kan, kayak mengenai jurusan yang aku ingin ambil dan kehidupan aku lain-lainnya. Nah, aku udah kayak oke, ini keputusan terbaik, aku udah yakin. Dan ya apply, alhamdulillah juga keterima. Dan ini ya guys, tadi kayak keputusan tadi mungkin aku nggak lolos SBMPTN atau SNMPTN di salah satu universitas di Indonesia gitu, nggak usah disebut lah namanya, cukup sakit hati aku. Tapi again pas kayak aku keterima di University of Manchester, kayak one of the top ranking university in the world kan. Nah itu kan kayak wah mungkin di satu sisi kita melihat dari sudut pandang kita pada saat itu, aduh kok gue gak keterima sih, kok gue udah usaha yang keras banget loh untuk masuk ke dokteran misalnya gitu kan ya. Tapi Tuhan berkata lain, tapi ingat kayak pasti Tuhan memberikan jalan yang terbaik untuk kita, bukan apa yang kita mau gitu kan. Seperti itu. Hebat. Tuh teman-teman dengerin kata Kak Hebat, jangan nyerah. Ya bener guys, jangan nyerah. Nah, ada yang nanya lagi nih Kak, gimana kalau misalnya bahasa Inggris dia pasif tapi pingin banget nih punya cita-cita buat kuliah di luar negeri? Oke. Sebenarnya ya aku juga dulu ini ya cuman kayak jago untuk writing, listening, reading. Tapi speaking ya karena kita nggak dapat environment-nya di sini di Indo gitu kan. Mungkin kalau ngomong kayak dikira, aduh lu so-soan banget sih pakai bahasa Inggris atau gimana gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Kan kalau di sana ini otomatis kalau misalnya kalian pas pergi nih, saat pergi di luar negeri ini, ya otomatis mau nggak mau kalian harus ngomong gitu kan. Kalau misalnya nggak ngomong ya kalian bakal susah hidupnya. Jadi nggak apa-apa, bersikap bodoh amat aja seperti judul buku itu. Bersikap bodoh amat, kayak ya aku juga Aku sampai baca, sekarang juga ya. Nah, aku juga sendiri kayak masih ini loh, bahasa Inggrisnya masih kurang gitu kan, masih perlu diimprove lagi ya. Kita tetap belajar, kita berproses lah istilahnya, selalu nikmati proses yang ada gitu kan. Oh ya, untuk itu juga aku sempat ini sih ikut kayak course di kampung Inggris itu kan berguna juga sih. Kalau ya kampung Inggris Pare Kediri, kalau itu misalnya bagus kalian ya tahu, Kak? ya lumayan kok, lumayan bagus, bisa membantu aku juga in terms of grammar, speaking, karena ada beberapa course di sana dan mereka kan kayak support environmentalnya ya. Environmental lagi, environmentnya. Jadi kita bisa langsung berkomunikasi gitu. Salah satunya sih cara yang aku lakukan seperti itu di sana sebelum berangkat. Oke. Ada yang nanya nih Kak, gimana sih cara Kak Hebat bagi waktu sendiri? Karena kan yang kita tahu Kak Hebat CEO dari Yacht Mills ya. Mm. Kayak dan Kakak kuliah di luar, gimana sih Kak cara bagi waktunya? Oke, oke. Salah satunya yang aku lakukan, ya benar sih, time management itu salah satu hal yang sangat penting yang harus kalian miliki gitu kan. Nah, aku menggunakan ini sih kayak tools Google Calendar kalau misalnya kalian tahu. Nah, jadi aku set schedule. Nah, biasanya juga setiap weekend nih, hari Minggu, sebelum aku memulai weekend barunya itu, aku selalu kayak set kayak goals aku selama seminggu ke depan tuh bakal ada apa aja. Kayak misalnya deadline tuh apa aja yang aku bakal ada deadline. Nah, setelah itu kayak bagi waktu kan sama organisasi. Organisasi juga kan kita kayak ngadain meeting selalu. Terus juga jadi kayak sisipin schedule yang kalian inginkan, kayak buat blog aja tuh di Google Calendar kalian. Jadi kalian juga get notify. Tapi again, kita kan bukan robot ya. Sometimes mungkin kita juga kayak, aduh ini mager banget gitu kan, pasti ada yang terlewat. Ya sesekali beberapa bolehlah untuk kita maklumin, tapi jangan berkali-kali gitu ya. Selalu ingat kayak punya strong motivation juga, punya why yang kuat juga, itu salah satu alasan saat kita kayak bad mood ataupun struggle. Ingat why kita. Kalau misalnya kalian punya why yang kuat di diri kalian untuk menjalani segala sesuatu hal, pasti itu akan membantu juga sih, seperti itu.
Jadi kayak ngebuat schedule tadi, weekly schedule, to-do list juga salah satunya bisa kalian gunakan kayak. Jadi aku orangnya salah satu yang terplanning gitu kan. Mungkin terplanning banget nih kayak robot gitu kan. Tapi aku selalu suka gitu kan kalau misalnya oke, sekarang hari ini aku mau ini. Jadi lebih gampang aja sih daripada yang ya udah itu aja gitu. Aku mau nanya dong Kak, kan Kak Hebat sendiri tadinya jurusan sains ya Kak, kayak apa sih yang mutusin Kak Hebat buat akhirnya milih jurusan manajemen? Oh, oke. Nah, pertama kan aku sains kan. Nah, sains juga aku inginnya kedokteran doang karena aku juga sukanya biologi doang sih di sains, fisika sama kimia nggak terlalu suka. Jadi kayak oke, kedokteran aku nggak ada. Nah, aku second plan untuk sains sendiri aku nggak ada sih. Kayak benar-benar nggak ada nggak ada pilihan lain selain kedokteran. Teknik berhubungan dengan fisika dan juga kimia. Juga kayak, aduh kayaknya enggak deh. Akhirnya aku coba konsultasi. Nah, kebetulan orang tua aku juga memiliki bisnis juga kan. Nah, setelah berkonsultasi sama mereka, kayaknya kenapa kamu nggak coba bisnis aja? Akhirnya kayak, oh oke deh, aku coba research tentang bisnis tuh Mhm. belajar apa aja sih. Nah, terus pas udah research itu kayak, wah menarik ya, ada belajar kayak ekonomi, business management, walaupun kayak awal-awalnya aku merasa awam, tapi pas dijalanin kayak, wah ini ternyata enjoy dan asik. Jadi kayak, malah aku kayak lebih cinta sekarang ke manajemen ataupun social studies dibanding science major Mhm. gitu. Ingat orang tua juga ini, saran orang tua juga take consider karena kan ridho Tuhan itu tergantung juga ridho orang tua gitu kan ya. Kalau orang tua udah ridho, insya Allah kita kedepannya juga dipermudah Iya, sama. benar banget. Kalau misalnya buat pelajaran sendiri lebih susah sains apa ini economics Kak? Oh, oke. Sebenarnya uh, kalau ini ya, kalau sains itu enaknya tuh udah pasti gitu loh. Maksudnya kan pasti kan kayak hitungan gitu-gitu kan. Pasti kayak kalau misalnya salah udah pasti ketahuan, tapi kalau benar juga udah langsung ketahuan. Nah, kalau economics mungkin kenapa ya anak-anak bisnis dapat nilainya, aku nggak tahu sih kayak teman-teman aku di sains dapat nilainya keren-keren banget. Tapi untuk di ekonomi itu kan karena ESA ya, kayak point of view dari masing-masing kita kan berbeda gitu kan. Nah, dari itu sendiri jadinya economic challenging tapi interesting gitu kan untuk dipelajari dan untuk dikaitkan karena ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Ini berhubungan dengan misalnya kalau belajar ekonomi negara yang langsung case study-nya case study yang ada sekarang. Nah, itu yang ini sih yang salah satu aku suka dari belajar ekonomi dan social studies karena related to current situation, related dengan people juga. Jadi kayak lebih masuk akal gitu. Kalau misalnya buat yang membuat beda sendiri nih economics di UK sama di Indonesia sendiri itu lebih susahan di mana Kak? Oh, jujur karena aku nggak tahu ya ekonomi Indonesia tuh kayak gimana dulunya. Tapi pas aku tanya temen aku juga Mhm. katanya mirip-mirip sih kurang lebih. Palingin kayak bahasanya aja gitu kan. Untuk case study-nya juga mirip-mirip. Tapi kalau case study kita mungkin lebih luas ya, lebih karena cakupannya internasional kan, global. Aku nggak tahu sih apakah teman-teman aku yang di Indonesia juga memakai case study yang sama atau hanya di Indo aja gitu. Itu sih yang ini. Ada yang nanya nih Kak, gimana sih cara Kak Hebat nyiapin mental buat pergi jauh dari rumah? Apalagi kan ini negara orang yang jauh gitu ya Kak, kita sendirian gitu. Oke. Nah, tadi sih kembali lagi ke strong motivations yang di awal itu. Kita benar-benar harus punya, kayak udah tetapin tekad, kita tuh kuliah di luar negeri mau ngapain sih. Udah punya Mhm. life plan yang jelas gitu. Kita di sana mau ngapain sih, gitu. Itu salah satu cara untuk kita kayak menguatkan mental kita juga. Nah, kebetulan aku juga dibantu dengan aku waktu high school, udah boarding school kan, itu sangat membantu banget, walaupun agak menyiksa aku ya, kayak aku nggak kayak asrama lah istilahnya kayak boarding school kayak asrama tapi hidup di asrama itu luar biasa membantu aku kayak melatih kemandirian dan lainnya juga gitu tapi ini kok tenang aja buat kalian kalau misalnya nggak boarding school juga uh, jalanin aja dulu mulai aja dulu segala sesuatunya tapi dengan persiapan yang tadi aku bilang juga nanti setelah kalian mengalami hal
prosesnya tersebut, pasti kalian akan dapat key takeaway atau key message dari hal-hal yang kalian lakukan seperti itu. Keren banget sih Kak Heba. Buat ekskul sendiri Kak Heba di sana ikut ekskul apa ya Kak? Kalau community atau society yang aku ikutin, selain PPI, aku juga ikut ISEC sih. Mungkin kalian juga tahu ya, ISEC kan ada di mana-mana kan. Nah, aku gabung ISEC kebetulan tahun lalu, tapi tahun ini udah enggak, karena aku mau fokus, karena studi aku year 2 ini lumayan padat, karena aku juga bakal ambil internship. Salah satu mata kuliah aku ada internship juga, namanya Apply Study Period. Jadi, di sini tuh kita nggak cuman kayak belajar about theoretical, tapi kita juga apply all the theoretical itu ke dalam pekerjaan secara langsung seperti itu. Jadi aku lagi ngurangin organisasi, tapi kalau societies yang aku ikutin ya tadi kayak tahun lalu tuh ISEC. Nah banyak banget sih, kayak aku juga rencana mau ikut volunteering. Kayak volunteering di sini juga seru-seru ya, kayak misalnya kita ngebersihin taman, terus juga Oh, kayak ngajar anak-anak SD, ataupun kayak membantu lansia atau ngejual barang-barang bekas, kita melakukan campaign gitu kan. Nah itu juga salah satu tahun lalu yang aku lakuin juga seperti itu. ada yang nanya nih Kak, buat tantangan terbesar menurut Kak Hebat apa ya buat belajar di UK sendiri? Tantangan terbesarnya mungkin ini kali ya, tadi ya masalah mental itu sendiri. Karena again, kalau misalnya untuk study sih kita bisa catch up ya, dengan kita belajar yang giat, kayak kita ikutin semua hal yang ada, coba untuk socialize dengan teman-teman. Tapi kalau masalah mental ini mungkin yang lebih personal sifatnya seperti itu. Jadi kita harus siapin mental kita dari awal, dan itu bisa diciptakan, bisa diperkuat dengan apa namanya, mempersiapkan hal tersebut secara matang seperti itu. Dan jangan lupa tetap keep in touch dengan orang tua. Mungkin kita kalau di sana jangan sampai lupa juga. Mungkin kita kalau keluar di luar negeri saking enaknya, saking udah nyamannya, ini lupa sama orang tua gitu kan. Mm-mm. Jadi make sure untuk kayak telepon your parents kayak seminggu sekali atau seminggu 2 kali lah video calls, karena pasti tuh mereka kayak khawatir dengan kabar anaknya gitu, apalagi anaknya yang tinggal jauh di luar negeri gitu kan. Jadi call your parents juga. Oke, oke. Wah, makasih nih Kak atas sharing-sharing kali ini. Aku jadi kayak lebih tercerahkan gitu. Siap-siap, sama-sama. Makasih ya Kak atas kesempatannya. Mungkin nanti ada sertifikat yang bakal kita kasih. Nanti tim dari kita bakal ngehubungin Kak Hebat. Yap, siap-siap. Terima kasih untuk kesempatan juga. Thank you for having me. Thank you juga buat teman-teman yang udah nanya. Sukses terus. Dimanapun kalian berada, nggak kalian harus kuliah ke luar negeri, tapi dimanapun tempat kalian berada, kalian pasti bisa untuk berkembang, mengembangkan diri, explore diri kalian. Aku salah Hmm. satu biografi aku baca, Jack Ma berkata kayak umur 20 sampai 30 itu explore sebanyak-banyaknya, do all good things, yang ada opportunity, yang ada ambil aja gitu kan, yang baik ya tentunya teman-teman, ambil aja, karena di sana tuh kita bisa explore jati diri kita bisa explore, temuin mungkin passion kita, seperti apa sih passion yang kita mau, juga jangan lupa tentukan value. Kalau hidup udah bervalue, pastinya udah gampang seperti itu. Kayak oke, gue udah kayak gini. Nanti pas umur 30 sampai 40 baru kita enjoy fix karir kita mau ke arah mana, apa yang mau hal yang kita lakukan. Tapi untuk sekarang di usia kita, mungkin ini banyak, banyak juga yang nonton yang kan ya, para pemuda. Jadi explore aja diri kalian, join volunteering, don't only focus to your studies. Yes, grade itu penting juga, tapi buat apa grade bagus tapi kalian nggak bisa apply all of your knowledge ke dalam society, ke dalam community. Ingat, be the beneficial to other people, itu adalah salah satu value dalam hidupku. Karena kalau misalnya kalian, nah dari sana udah dapatkan value, pasti kalian bisa mengerucuti dari goals hal apapun yang ingin kalian lakukan ke depannya. So semangat terus buat kalian, stay safe and stay healthy juga. Thank you. Makasih Kak Hebat. Keren banget nih guys Kak Hebat. Ya by the way, happy birthday Kak Hebat. Thank you so much guys. Aku agak sedih sih, karena apa namanya, birthday-nya di karantina, apa is okay. It's okay. Thank you, thank you. Oke, makasih ya Kak Hebat sekali lagi. Yap, siap-siap. Terima kasih semua atas waktunya.
Aku mungkin pamit ya. Happy lovely weekend semuanya. Enjoy your weekend. Mungkin kalian sat night di sana. Enjoy and stay safe juga and stay healthy. Bye. Bye Kak Hebat. Bye. Oh ya guys, jadi ini akhir dari live kita kali ini. Buat kalian yang nanti mau nunggu-nunggu nih live kita selanjutnya, kalian bisa cek timeline kita nanti ya. Oke, bye you guys and see you later.